Oke, selamat siang Ibu. Bu, saya mau nanya boleh? Ibu kan eh, punya usaha yang apa istilahnya urusannya itu perizinan, konsultan, sama sertifikasi ya. Boleh nanya nggak nih satu nih? Saya juga kadang-kadang bingung nih. Saya sering dengar nama SBU. SBU itu apa sih sebenarnya, Bu? SBU adalah sertifikat badan usaha yang harus dimiliki oleh kontraktor. Kontraktor itu artinya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, sebenarnya konstruksi sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Satu, ada konstruksi sebagai pelaksana, ada konsultan, dan terus finishing atau menyakup ketiganya itu dia akan menjadi konstruksi terintegritas. Oh, gitu. Gitu. Jadi kali ini kita bahas satu saja dulu ya. Kalau mau buat SBU, emang ini wajib banget tuh? Wajib. Kita tidak bisa bilang bahwa perusahaan itu kontraktor atau konstruksi apabila perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen yang namanya dokumen SBU. SBU itu panjangnya dibilang SBUJK yang artinya Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Jadi kontraktor kalau belum punya SBUJK tidak bisa dibilang, let's say nggak bisa dibilang kontraktor secara official seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau dibilang bahwa SBU ini sangat penting dan ini sebagai tanda bahwa perusahaan itu sebagai kontraktor ya, jasa konstruksi. Nah, berarti sebelum dapat SBU ada lagi dong. Ada dong. Apa itu? Masih banyak. Oke, sekarang saya akan jelaskan alur proses atau rangkaian tata cara untuk mendapatkan SBU itu. Satu, sebelum memiliki SBU kita harus mensertifikasi tenaga kita, tenaga ahli kita. Nah, tenaga ahli kita itu akan disertifikasi melalui BNSP. Dan BNSP ini yang karena BNSP itu sudah ditunjuk dari Kementerian PUPR untuk mensertifikasi tenaga ahli yang bergerak di bidang konstruksi. Simpelnya kita akan sebut dia dengan sebutan SKK. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah si tenaga ahli sudah melakukan uji kompetensi yang akan dilakukan biasanya 2 hari, melakukan pelatihan atau ujian. Nah, nanti sertifikat tersebut akan terbit. Nah, setelah SKK terbit, kita akan lanjutkan dengan masuk ke anggotaan asosiasi konstruksi yang sudah terakreditasi oleh Kementerian PUPR. Nah, dari situ kita akan menerima atau terbit namanya KTA, Kartu Tanda Anggota Asosiasi. Nah, setelah itu baru kita akan lanjutkan ke SBU, Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh OSS, namun asesmennya dari PUPR. Nah, di sini saya punya beberapa contoh dokumen yang saya sebutkan tadi. Pertama, ini adalah, let's see, what is this? Oh, salah. Ini adalah sertifikat kompetensi atau SKK yang dikeluarkan oleh BNSP dan di sini ada cap atau logo PU di sini. Oke, karena ini private jadi kita nggak boleh show it terlalu dekat ya, karena ini punya perusahaan lain. Dan ini adalah KTA yang dikeluarkan oleh Asosiasi Konstruksi yang sudah terakreditasi. Nih, sudah terakreditasi di sini. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan badan usaha di sini. Di sini harus keluaran dari OSS. Ini ada logo sertifikat badan usaha terbaru. Semua dokumen kita akan masuk dan proses melalui OSS yang dinamakan One Single Submission. Jadi tidak ada lagi dokumen-dokumen berupa hard copy. Semua sekarang sudah ada link dan semua dokumen tersebut nanti bisa di-download. Jadi tidak akan ada dokumen hard copy seperti sebelumnya. Seperti itu. Next. Oke. Di sini saya juga akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang
SBU, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi, tepatnya di pelaksana konstruksi saja untuk kali ini. Pelaksana konstruksi dibagi menjadi beberapa jenis bidang usaha. Di dalam satu bidang usaha, mereka memiliki bagian lagi yang namanya sub bidang usaha. Dibagi yang pertama adalah BG atau bangunan gedung. Bangunan gedung memiliki 9 kualifikasi sub bidang usaha. Yang kedua, BS. BS itu bangunan sipil. Bangunan sipil memiliki 20 subkualifikasi. Yang selanjutnya adalah instalasi atau disingkat dengan IN, memiliki 14 subkualifikasi. Dan berikutnya adalah persiapan lapangan atau PL. Dia memiliki 8 kualifikasi. Nah, selanjutnya adalah KK, konstruksi khusus. Dia memiliki 16 subkualifikasi. Terus lagi KP, konstruksi perbaikan, ada 2 subkualifikasi. Terus penyewaan peralatan hanya 1 saja. Yang terakhir adalah PB, penyelesaian bangunan, ada 11 subkualifikasi. Itu adalah bidang dan subbidang yang ada di konstruksi pelaksana. Next. Ini saya mau nanya nih. Kalau untuk memperoleh SBU ini syaratnya apa aja, Bu? Untuk pendaftaran SBU, pertama seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum jalan ke SBU, kita ada beberapa dokumen yang include kita akan proseskan. Nah, untuk persyaratan sendiri adalah persyaratan global atau yang biasanya dan pasti perusahaan sudah punya. Antara lain, 1, akte perusahaan, SK, NIB, NPWP, KTP dan NPWP semua pendiri yang ada di akte atau pemegang saham. Dan pastinya laporan pajak. Untuk kualifikasi menengah itu spesial. Menengah dan besar spesial yang harus ada selain legalitas normally atau biasanya harus melampirkan neraca keuangan yang sudah ada akuntan publiknya dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Nah, selain itu harus melampirkan pengalaman pekerjaan seperti kontrak, berita acara serah terima, dan juga faktur pajak. Itu adalah persyaratan globalnya. Oke. Terus berapa lama, Bu? Untuk pengerjaannya, pertama yang untuk SKK. Untuk SKK itu pengerjaannya hanya setelah pelatihan, 1 hari setelah pelatihan, SKK akan terbit. Nah, untuk KTA sendiri, 1 hari pun juga akan terbit. Dan SBU apabila semua dokumen persyaratan yang kita minta sudah lengkap, maka 1-2 hari, paling lama 3 hari juga akan terbit. Jadi prosesnya sangat mudah, sangat cepat apabila kita yang bantu pastinya. Kalau SBU ini kan banyak tempat yang buat ya. Salah satunya Ibu nih, perusahaan Ibu ya. Apa perusahaan Ibu yang mana nih yang ngurus SBU ini? Untuk karena kita sebagai konsultan, kita sebagai konsultan bisnis, yang artinya kita catch up semua peraturan pemerintah yang terbaru, pasti kita catch up semua, dan kita akan mencari informasi yang cepat dengan instansi-instansi tertentu. Dan karena kami juga sebagai salah satu asosiasi konstruksi, pastinya kita membeli servis yang lebih cepat, lebih mudah, karena juga tenaga ahli kita juga kompeten di bidang itu, karena sudah bergerak di bidang konsultan, apalagi untuk konstruksi ini sudah banyak dan lama, pasti geraknya lebih cepat. Dalam prosesnya juga lebih cepat, ada beberapa mungkin permohonan dan dokumen lain yang perlu kita set up, kita akan lakukan dengan cepat, karena mereka sudah sangat berpengalaman dari beberapa peraturan yang sudah selalu berganti. Seperti itu. Jelas ya, Bu. Kelebihannya, PT apa, Bu, tadi, Bu? Raja Wali Tunggal Abadi. PT Raja Wali Tunggal Abadi. Dari PT-PT lain atau perusahaan-perusahaan yang lain yang sebidang dengan Raja Wali dalam pengurusan ini, apa sih kelebihannya? Kalau di PT Raja Wali, yang diberikan PT Raja Wali untuk kliennya, biar jelas nih, biar klien tahu, misalkan
memberikan kecepatan waktu atau apa. Mungkin ada pesan-pesan buat Sebenarnya kalau PT Raja Wali sendiri, Klien. karena kami ini satu memang kami konsultan bisnis, yang artinya itu kita membantu beberapa perusahaan startup dan kita juga menguasai di bidang konstruksi karena kami sebagai pelaksana juga, kami sebagai asosiasi juga, kami tidak hanya semata-mata untuk mengejar pembuatan dokumen saja. Melainkan kita akan memberikan edukasi-edukasi atau peraturan-peraturan pemerintah yang baru, itu seperti apa, bagaimana, itu adalah informasi yang akan kami sampaikan kepada klien, kepada yang beberapa klien yang sudah masuk atau beberapa kontraktor yang harus memiliki dokumen ini dan itu. Karena yang mereka perlukan bukan hanya dokumen saja, satu, selain support, selain pemahaman, dan juga pastinya dokumen itu. Makanya kami tidak hanya mengarahkan kontraktor untuk cukup mengurus saja. Artinya mereka juga harus tahu kegunaannya buat apa dan harus bagaimana, kenapa harus memiliki ini, dokumen konstruksi seperti SBU. Kenapa harus memiliki itu? Karena supaya potongan pajak yang akan diterima mereka lebih kecil, biasanya yang harus 4% atau 4,5%, makanya mereka hanya bisa 2% sudah cukup. Sebenarnya tujuan kami adalah memberikan edukasi untuk bagaimana perusahaan itu survive. Mengingat waktu-waktu yang sekarang ini tidak banyak perusahaan yang survive. Makanya kita harus survive bersama. Bagaimanapun itu caranya, baik juga dari pemerintah sendiri, selalu berubah regulasi, selalu berubah peraturan, selalu berubah yang harusnya biasanya seperti ini, kita berubah seperti itu. Edukasi-edukasi seperti itu yang akan kami sampaikan. Seperti. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat banget buat klien, buat perusahaan-perusahaan yang belum tahu, dan mungkin ya dalam ini awal tahun nih 2023 bulan Januari sampai bulan April biasanya SBU ini sangat diperlukan karena baru-baru turun anggaran belanja nasional biasanya. Ya. Iya, harusnya memang seperti itu, dan biasanya untuk khusus untuk spesial tahun ini adalah realisasi pemerintah dari sekitar 2 tahun yang lalu. Peraturan-peraturan yang baru kemarin mereka rilis dari 2 tahun yang lalu kita akan lakukan di tahun ini. Makanya kita perusahaan kontraktor memang harus aware dengan dokumen-dokumen seperti ini. Kalau tidak, pastinya akan ketinggalan, pastinya akan kesulitan karena semakin lama ini regulasi berjalan, pastinya dokumen persyaratan juga akan semakin sulit. Karena perusahaan itu memang kita harus aktif. Kalau tidak aktif, nanti kita akan melakukan banyak kerugian. Kita akan ketinggal, kita akan kena pajak, potongan pajak yang besar, kita tidak akan dapat proyek yang lain. Makanya kita harus kolaborasi, kita saling mengedukasi, kita saling mensupport antara perusahaan-perusahaan kontraktor. Selain itu kita sebagai konsultan juga kita maunya seperti itu. Kita harus survive, kita harus bangkit. Kalau bukan dari kita yang memulai, terus dari siapa lagi? Kalau kita tidak mulai sekarang, terus kapan lagi? Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai Anda berperang, Anda mencari proyek namun tidak mempunyai senjata, namun tidak punya dokumen, hanya wasting time saja. Ingat, di luar sana itu banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan-perusahaan seperti kita, kontraktor. Makanya kita harus survive, kita harus bangkit, dan kita harus bisa. Seperti itu pesan dari saya. Good luck. Untuk 2023, kita semua harus sukses, kita semua harus bangkit. Karena kita tidak bisa diam saja. Seperti itu pesan dari saya. Untuk kepentingan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi atau yang lainnya, boleh hubungin di kami di PT Raja Wali Tunggal Abadi yang berkantor di Satria Square. Anda boleh langsung untuk kepentingan dokumen baik konstruksi maupun yang lainnya. At the end, saya Sri dari PT Raja Wali Tunggal Abadi. Salam sukses, semangat terus, kita harus bangkit, dan Happy New Year 2023. Sukses semuanya dan sehat-sehat. Terima kasih.